Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjaga kesehatan otak, fisik, dan hati. Para ilmuwan menyampaikan sejumlah nasihat untuk menjaga kesehatan organ-organ penting seperti hati, tulang, otak, dan mata. Tetapi apa nasihat Al-Quran dan Sunnah tentang hal yang sama? Di tengah meningkatnya perhatian manusia terhadap kesehatan mereka dan upaya mereka untuk menjaga fisik mereka sebaik mungkin, para ilmuwan berpendapat bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus disadari bahwa setiap organ manusia ini punya hak. Khususnya menjaga kesehatan setiap organ, itu harus mengimbas kebaikannya kepada semua anggota tubuh. Karena semuanya saling terkait. Jika salah satu sakit, maka semuanya terpengaruh. Para ilmuwan memandang perlu memerhatikan otak, karena otak menjadi penggerak utama bagi jasad manusia. Gary Small, seorang dokter di Pusat Pengobatan Penyakit Penuaan Los Angeles, mengatakan bahwa orang-orang dewasa atau muda perlu melakukan berbagai kegiatan yang mengaktifkan kedua sisi kanan dan kiri otak, seperti teka-teki atau permainan-permainan elektronik yang bisa menjaga kebugaran pikiran bagi otak. Sesungguhnya tilawah Al-Quran, tadabbur, dan pendalaman berbagai rahasia Al-Quran dan kemukjizatannya merupakan latihan terbaik bagi sel-sel otak, karena pencipta otak ini adalah Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran. Orang barat mencari segala sesuatu seperti musik, dansa, olahraga golf, dan tenis untuk mengaktifkan sel-sel otak mereka. Tetapi Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita dengan mensyariatkan sholat kepada kita, karena sholat juga bisa menjadi olahraga terbaik bagi kita. Para ilmuwan menegaskan, setiap orang harus memerhatikan pola makannya, karena makanan merupakan faktor utama untuk menjaga kesehatan otak. Ia harus mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan antioksidan, seperti almond dan blueberry, atau makanan yang kaya akan omega 3, seperti ikan salmon. Para ilmuwan juga menjelaskan bahwa melakukan olahraga sangat bermanfaat bagi otak, berbeda dengan anggapan umum yang mengatakan bahwa olahraga tidak ada hubungannya dengan kesehatan otak. Buah-buahan yang disediakan Allah juga sangat bermanfaat untuk membentuk badan yang kuat dan hidup yang tenang. Tetapi Al-Quran menyebutkan beberapa macam buah-buahan tertentu, seperti buah tin, zaitun, anggur, delima, madu, dan kurma. Para ilmuwan telah mengungkapkan berbagai manfaat besar buah-buahan ini bagi otak manusia. Kita harus mengganti makanan-makanan industri, fast food, atau junk food dengan makanan-makanan alami yang disebutkan di dalam Al-Quran, agar kita mendapat kesehatan terbaik. Dalam kajian terakhir, para ilmuwan mengatakan bahwa organ tubuh kedua yang harus dijaga adalah jantung. Jantung harus dijaga dari berbagai penyakit yang menyerangnya, seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol. Karena penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung yang bisa mengakibatkan kematian. Untuk mengatasi masalah ini, seorang harus membiasakan olahraga yang bisa memperbaiki konsumsi oksigen di dalam tubuh, berusaha mengurangi kadar garam dalam makanannya, dan menambah konsumsi buah-buahan serta sayuran. Nabi SAW memberi perhatian besar kepada hati, bahkan berkata, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu." Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis Bukhari nomor 50. Dalam hadis ini terdapat isyarat tentang urgensi memperhatikan hati dan menjaga kesehatannya. Kami katakan, sebaik-baik pengobatan hati adalah zikrullah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Para pakar mengatakan, organ ketiga yang harus dijaga adalah tulang. Karena setelah melewati usia 30 tahun, tubuh seseorang berhenti menyimpan kalsium. Karena itu, untuk mengganti kekurangan ini, seorang harus mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung kalsium, seperti susu dan keju. Di samping harus melakukan latihan-latihan olahraga bagi fisiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan susu untuk kita. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين." Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Surah An-Nahl ayat 66. Susu sangat diperlukan tulang dan kesehatan fisik secara umum.
Sebaiknya kita meninggalkan minum Pepsi, Cola, dan minuman-minuman yang mengandung gas. Di antara organ utama yang harus dijaga adalah mata. Karena semakin tua usia seseorang, semakin lemah matanya, hingga terancam tidak bisa membaca kecuali dengan memakai kacamata. Para ilmuwan menjelaskan bahwa manusia harus menjaga matanya dengan rutin, kemudian memeriksakannya ke dokter mata secara rutin untuk memastikan tidak adanya kemunduran atau penyakit di matanya. Di samping melindungi matanya dari banyak paparan sinar matahari, kita, kaum muslimin, harus menjaga nikmat penglihatan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Cara terbaik melindungi mata dan menyegarkan aktivitasnya adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, melihat mushaf, dan merenungkan berbagai ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Nasihat saya kepada setiap muslim agar memanfaatkan waktunya untuk Allah dan menjadikan semua amal perbuatannya karena Allah. Bahkan semua targetnya harus untuk Allah dan karena Allah. Allah tidak meninggalkan atau melupakan hambanya. Dia Maha Kuasa memberi nikmatnya sesukanya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa para sahabat Nabi yang mulia, salah seorang di antara mereka menunggang kuda dan memasuki pertempuran, sedangkan usianya sudah di atas 60 tahun. Sementara itu kita, sekarang apabila berusia 40 tahun, sudah tidak bisa berjalan kaki sepanjang 1 kilometer. Rahasia kekuatan fisik mereka adalah kekuatan iman yang mereka miliki. Inilah yang kita perlukan pada hari ini. Iman kita kepada Allah, Sang Maha Pencipta, harus seperti iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin." Yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 78-80. Demikian video ini kami sampaikan. Semoga bisa diambil manfaat serta hikmah di baliknya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.